Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru dari SDN Sumber Sari 2 yang telah berkenan memberikan dan fasilitasnya kepada kami untuk mendistribusikan istilahnya ya, mendesimasikan materi kami tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya tadi kita sudah bersepakat dengan penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari Pak Haryati. Saya minta Bapak Ibu untuk berstand up dan kursi nyamannya dulu. Berdiri dulu. Mohon maaf Bapak Ibu. Sudah istirahat, kami ganggu semua kontribusi dari tubuh penjelingan untuk melayani kami. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan atau mendapat penjelasan tentang profil pelajar Pancasila yang sedang dinaungan dalam Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Mari kita bernyanyi dulu. Profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, boleh pakai ekspresi ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa adalah bentuk sujud kita pada Tuhan. Kita ekspresinya pakai sembah ya. Terus untuk berakhlak mulia, kita sambungkan semua jari-jari kita begini ya. Ditempatkan pada hati kita, hati nurani kita yang selalu berakhlak dan berkontrol. Terus untuk kebinekaan global, karena global kita tekatkan tangan kita itu untuk kebinekaan global. Terus bergotong royongnya biasanya begini ya. Terus mandiri, kokoh berdiri. Terus bernalar kritis, kreatif. Kalau kreatif biasanya gimana Pak? Kreatif dan bernalar kritis. Kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Kita ekspresikan dan kita olahragakan tubuh kita biar tidak ngantuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu, dua, tiga. Karena Pancasila ada 5 nanti begini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Adakah dari Bapak Ibu yang pernah memberikan sesuatu kepada anak didik? Contoh
nanti nilainya 100, saya beri bintang. Kalau kamu nilainya 80, nanti kalau kamu dapat buku. Ada enggak Bapak Ibu yang seperti itu? Ada. Ternyata ini kita dijadikan di rumah. Anak sekarang luar biasa. Kalian merajalela. Kok bisa ya? Gak bahaya kan? Kenapa penghargaan tidak efektif? Ternyata saya sudah menemui juga di SD saya. Ya, biji 100. Jadi, biji 100. Saiki aku gak kancanan. Ada enggak ya? Ada. Kita tidak semerta-merta yang baik diberi penghargaan, yang tidak baik tidak diberi. Mohon maaf, kita kembali ke profilnya filosofinya Ki Hajar Dewantara. Menuntut kodrat anak. Anak akan berbeda-beda sesuai dengan usianya Bapak Ibu. Ada yang hari ini di SD ini, di kelas ini dia belum bisa apa-apa, tetapi suatu saat nanti, entah itu bertahun nanti, akan muncullah dia, akan jadi apalah dia. Banyak sekali. Bagi kita refleksi anak-anak didik kita, ada enggak yang dulu Bapak Ibu pandang rendah? Itu dulu loh anak bodoh. Itu dulu loh anak yang tidak bisa baca. Itu dulu loh anak yang tidak bisa berhitung. Ya sekarang kok jadi bos beras, sekarang kok jadi bos gabah. Ada enggak Bapak Ibu yang seperti itu? Itulah keluar biasaannya kita dituntut tidak hanya sebagai guru, kita dituntut untuk menuntun mereka meraih masa depan mereka sesuai dengan kodratnya. Bisa yang sebelumnya ada hukuman. Apakah hukuman itu baik? Ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak baik. Ada yang bilang baik, ada yang bilang tidak baik. Karena hukuman itu bersifat mendisiplinkan. Saya dulu tercengang Bapak Ibu, pada waktu saya ikut CDP ini saya tercengang. Kok bisa ya? Kok bisa? Padahal saya sering, wow, kamu luar biasa. Wah, kamu bagus. Wah, kamu pintar. Ternyata asumsi itu ternyata salah. Kalau dibalik teman-temannya, kita bolehlah memberi penghargaan. Tetapi pada waktu komunitas dengan teman-temannya, tolong hindari hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Mohon Pak Terima kasih. Sekarang sebelumnya ada hukuman, ada penghargaan. Lalu kita koreksi hukuman dan penghargaan dari Bapak. Sekarang kita masuk ke konsekuensi yang telah diterangkan sama Pak Hadir. Saya akan mengulas kembali tentang konsekuensi. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Konsekuensi inilah yang seharusnya kita lakukan. Dengan adanya konsekuensi, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena ada kesepakatan antara guru dan antara murid. Kalau di slide sebelumnya ada hukuman, hukuman itu sifatnya hanya sepihak. Tadi saya baca seperti itu. Hukuman hanya bersifat sepihak karena ada rasa kejengkelan biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Bocah ada anak lari-lari sambil istilahnya apa ya, mengacungkan tangannya, sambil mengacungkan tangannya menaik temannya. Terus kita panggil, kamu begini, ini bentuk hukuman.
karena refleks kita melihat anak-anak kita yang tanda kutip itu bentuk umum. Terus tadi ada bentuk penghargaan. Penghargaan ternyata ada efeknya. Sekarang banyak sekali yang namanya bullying. Kita seharusnya menghindari yang seperti itu. Kita masuk ke konsekuensi, inilah yang seharusnya kita terapkan. Konsekuensi adalah kesepakatan yang didapat antara murid dengan guru. Bagaimana kalau seorang siswa berbuat ini, nantinya konsekuensinya apa? Apakah itu hanya berlaku untuk siswa? Konsekuensi seharusnya berlaku untuk warga yang membuatnya, termasuk guru Bapak Ibu. Iya, yang buat bersih. Jadi diusahakan konsekuensi dibuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Karena guru Ekarso Sungkulodo Imadyo Manungkarso, setidaknya guru selalu memberi tulodo. Jika ada konsekuensi untuk siswa, juga ada konsekuensi untuk guru. Boleh dong ada bu guru terlambat. Kalau bu guru terlambat memberikan jajan pada siswa, apakah itu tidak boleh? Boleh. Pemecahan suatu masalah Bapak Ibu. Pemecahan suatu masalah yang tidak hanya berpihak satu orang. Pemecahan masalahnya harus ada pihak-pihak yang terkait. Contoh, seperti contohnya, ada anak yang teriak-teriak. Harus kita tahu teriak itu karena apa. Bu, saya teriaknya karena ulangan saya dicontek. Kita ambil dulu yang mencontek, dan akhirnya kita pertemuan antara guru dan anak yang bermasalah. Kita buat kesepakatan juga, kira-kira perbaikannya apa, tindak lanjutnya siswa itu apa. Begitu Bapak Ibu ya. Ini materi yang seharusnya saya sampaikan. Keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini berkenaan dengan konsekuensi tadi. Ya. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh warga kelas, karena warga kelas itu ada siswa dan guru, sehingga keyakinan kelas itu dibentuk antara siswa dan guru. Ada murid saya, kemarin saya praktekkan yang seperti ini tentang keyakinan kelas. Mereka bertanya, apa keyakinan kelas itu sama Bu dengan peraturan? Hampir mirip. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersifat abstrak, jadi tidak ditunjukkan. Kalau peraturan sekolah biasanya, mohon maaf di sini nggak ada. Ditulis, ya nanti keyakinan kelas juga ditulis. Kalau peraturan kelas kan biasanya memakai seragam sekolah, tidak datang terlambat. Masih ada kata-kata tidak, masih ada kata-kata larangan. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak, lebih rinci, dan lebih singkat. Contoh, kalau kita masuk kelas on time, berarti kita sudah apa Bapak Ibu? Tepat waktu, Disiplin. Disiplin, ya. Kita ambil satu, disiplin. Disiplin itu nanti bisa mencakup berbagai hal. Dan jadi keyakinan kelas itu umumnya menggunakan kata yang masih kompleks, yang masih bulat. Terus kita sepakati, seandainya kalau tidak disiplin, konsekuensinya nanti kita bacakan bersama-sama. Itu berhubung ini nanti durasinya juga akan lama dan kita akan materinya masih bersambung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang Alki. Selamat siang, Bu. Tadi pagi Bu Ani dapat laporan dari Zidan. Katanya kamu marah-marah hampir mukul Gabriel ya? Iya, Bu. Apa alasannya kamu mau mukul Gabriel? Gabrielnya ngambil lauk saya, Bu. Terus kamu apakan Gabrielnya? Hampir aku tutup pakai tongkat. Kenapa kamu hanya diambil lauknya kok sampai marah-marah? Ya karena itu buatan ibu saya, Bu. Oh begitu. Wajar lah kalau kamu mau marah. Pada waktu itu mungkin kamu juga lapar ya? Iya, Bu. Saya menghargai tindakan kamu, Alki. Saya juga bersyukur kamu tidak sampai berbuat yang lebih dari itu. Oke, kira-kira tindakan marah-marah kamu tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas yang bagaimana yang tidak sesuai? Menghormati orang lain. Berarti menghormati orang lain penting nggak? Penting. Karena apa? Karena Menjalin berhubungan juga, ya toh? Karena dengan menghormati orang lain kita bisa rukun. Begitu ya, Ki ya? Oke. Berarti, Alki, keyakinan kelas yang telah kita sepakati yaitu menghormati orang lain, ketika kamu marah-marah tadi seharusnya bagaimana? lebih sabar, Lebih bersabar. Ada yang lain mungkin? memaafkannya. Oke, terima kasih Alki. Berarti untuk kedepannya ada enggak tindakan perbaikan untuk Alki? Ada. Apa kira-kira? Harus lebih bersabar. Bermaafkan. Terus ada lagi mungkin? Jika ada yang ganggu, lapor kepada Bu Guru. Terima kasih Alki. Untuk kedepannya Alki mohon lebih sabar, menahan emosi. Jika ada suatu masalah tolong dilaporkan dengan Bu Guru. Oke? Iya. Terima kasih Alki. Alki boleh ke